jangan hebat-hebatan. Kalau dapat itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, teorinya hanya satu. Perwakilan, representasi. Maka kalau kemudian Anda merasa, saya anak muda, harus ada wakil anak muda, maka Anda harus terima. Anak muda sudah menjadi wakil presiden, Anda harus terima. Dari proses demokrasi. Ya kan? Bahwa Anda sekarang gerundel dan tidak suka, tidak boleh. Anda harus terima, suka nggak suka. Kalau tidak, segera Anda ambil besok. Anda berkompetisi. Ya enggak? Siapa yang besok 2029 akan maju capres? Saya aja belum tentu. Oke, mau jadi cawapres? Pengen jadi anggota dewan? Gak ada. Oke, good. Lumayan. 1, 2 mas. Lumayan. Oke. Kalian harus minta maaf dengan Bapak Anies Baswedan karena kalian menuduh beliaulah yang menyumbang dana sebanyak 300 triliun untuk korban banjir yang ada di Sumatera dan juga yang ada di Aceh. Di video itu saya menyebutkan adalah Bapak Anies menyumbang dana sebanyak 300 triliun untuk korban banjir, bukan Bapak Anies Baswedan, tapi Bapak Anies. Nama Bapak Anies itu sangatlah banyak. Jadi kalian menuduh Bapak Anies Baswedan, jadi salah besar. Jadi kalian harus minta maaf dengan Bapak Anies Baswedan karena Bapak Anies Baswedan tidak tahu apa-apa tentang ini. Banyak sekali yang menanyakan siapa Bapak Anies yang saya sebutkan di video saya sebelumnya yang menyumbang dana untuk korban banjir sebanyak 300 triliun. Oke, jadi Bapak Anies yang saya sebutkan di video sebelumnya itu bukan Bapak Anies Baswedan, tapi saya sendiri karena nama saya juga Anies, tapi bukan Anies Baswedan, cuma Anies. Cuma di TikTok nama saya itu adalah 06. Lalu ada yang bertanya lagi, di manakah uang tersebut? Uang 300 triliun. Jadi uang itu lagi saya kumpulkan. Entah berapa tahun baru terkumpul sehingga menjadi 300 triliun. Itulah cerita sebenarnya. Saya harus jujur, yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran. 10 bulan ini nggak ada tema lain selain Jokowi dengan Gibran, Pak. Teman-teman, mari kita cek, tanya ke Pak Prabowo diuntungkan nggak? Per hari ini yang saya khawatirkan, program-program populis rakyat yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mendapatkan eksposur yang cukup luar biasa, Bang. Jadi Prabowo dirugikan? Kalau mau kita mau jujur, pembicaraan terkait dengan program strategis per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah. Dulu kita sering mendengarkan bagaimana pidato politik presiden di luar negeri, bagaimana wajah Indonesia semakin tampil di forum-forum internasional. Tapi daya tahan beritanya paling lama seminggu, Bang. Back to hitoh, ijazah lagi, Jokowi lagi, Gibran lagi, Solo lagi. Guys, saya mau cerita ini, tapi cerita ini agak panjang ya. Mohon disimak dari awal sampai akhir. Kalian tahu nggak perbedaan antara pendukung Pak Prabowo yang original dengan pendukung yang abal-abal alias ikut-ikutan? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nih, saya kasih tahu nih ya. Jadi kalau pendukung Pak Prabowo yang original itu, mereka akan mendukung satu paket. Satu paket itu ya antara Pak Prabowo dan Mas Gibran, presiden dan wakil presiden, itu satu paket. Nah, kalau mereka mendukung satu paket, presiden dan wakil presiden, itulah yang saya sebut pendukung original yang betul-betul memilih beliau di saat Pilpres 2024 yang lalu. Adapun pendukung yang abal-abal, pendukung yang hanya ikut-ikutan, ini kebanyakan berasal dari RT 16 RW 24 dan juga dibumbui oleh HTI dan EPI jebolannya. Dan kelompok ini hanya mendukung presiden saja tanpa mengakui wakilnya. Nah, inilah yang saya sebut kelompok abal-abal alias ikut-ikutan. Dan mereka ini lupa bahwa yang memilih wakilnya itu ya, yang memilih Mas Gibran itu sebagai wakil dari Pak Prabowo adalah Pak Prabowo itu sendiri.
Sementara mereka-mereka ini, yang kelompok abal-abal ini, pendukung abal-abal ini, hanya mengakui presidennya saja, tidak mengakui wakilnya. Ini gimana logikanya? Berarti sama aja dong, mereka ini tidak mengakui pilihan Pak Prabowo, tidak menghargai pilihan Pak Prabowo. Kan begitu logikanya ya nggak sih? Dan orang-orang ini juga orang-orang pinter, bahkan ada yang bertitel profesor, orang-orang ini, tapi sama aja. Mereka nggak mengakui Mas Gibran, hanya presiden saja. Nah, inilah yang saya bilang kelompok yang non original, kelompok pekok. Kok ada ya Pak Prabowo sendiri yang milih wakilnya, sementara sudah menang mereka nggak mengakui wakilnya, hanya presiden saja. Nah, sekali lagi berarti mereka itu tidak menghargai pilihan Pak Prabowo. Cara berpikirnya tuh bodoh. Nah, kemudian ciri-ciri kedua dari kelompok ini, di saat atau ketika Pak Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet, kelompok ini sibuk menyodor-nyodorkan nama untuk dijadikan menteri dari menteri yang di reshuffle tersebut, teman-teman. Mereka sibuk sendiri. Lihat aja beberapa kali Pak Prabowo mengadakan reshuffle. Coba kalian lihat di media sosial, nama-nama yang muncul akan disodorkan ke Pak Prabowo. Walaupun satu pun nggak ada yang dipilih oleh Pak Prabowo dari nama-nama yang mereka sodorkan itu, sakit hati lagi. Saya kalau melihat kelompok-kelompok mereka ini, narasi-narasinya, aduh. Jadi buat bahan ketawaan aja boleh ya. Biasalah kalau kelompok yang kalah itu kan macam-macam narasinya. Anggap aja kentut. Itu ya. Jadi walaupun dia bekerja keras untuk menyodorkan nama-nama calon menteri yang mereka suka, tetap saja nggak digubris oleh Pak Prabowo. Itu ciri-ciri kedua dari pendukung Pak Prabowo yang abal-abal alias ikut-ikutan ya. Kemudian teman-teman, yang lebih fenomenal lagi akhir-akhir ini, kelompok ini getol sekali ingin memisahkan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, teman-teman. Makanya mereka itu selalu menerasikan adili Jokowi, makzulkan Gibran. Nah, itu penyebabnya mereka ingin mendekati Pak Prabowo. Tapi selagi ada Pak Jokowi di samping Pak Prabowo, mereka ini akan terhalang alias tidak bisa mendekati, teman-teman. Makanya sekuat tenaga dia akan singkirkan itu Pak Jokowi dari Pak Prabowo. Tapi sekali lagi Pak Prabowo sudah tahu siapa-siapa mereka itu. Karena mereka itu, kelompok mereka itu adalah orang-orang yang mendukung beliau di saat Pilpres 2014 dan 2019, teman-teman. Jadi karakternya sudah pada tahu semuanya begitu. Makanya saya bilang mereka ini sangat gencar sekali ya ingin memakzulkan Mas Gibran, terus mengadili Jokowi walaupun tanpa bukti ya, mereka paksakan itu. Karena tujuan mereka ini ingin mendekati Pak Prabowo sebenarnya, tapi nggak bisa, di situ ada Pak Jokowi. Untuk mendekati Pak Prabowo ini harus disingkirkan dulu Jokowi, kan begitu. Makanya mereka tuh getol banget menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Nah, nanti kalau seandainya Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah mereka singkirkan,
mereka-mereka ini akan leluasa untuk mendekati Pak Prabowo, teman-teman. Maka disitulah nanti mereka akan bisa jadi menteri, jadi komisaris mungkin, ya kan, sesuai yang mereka inginkan. Lucu kelompok mereka ini. Kita aja ya sebagai pendukung original Pak Prabowo yang memilih beliau di saat pilpres yang lalu, kita biasa aja tuh, ya nggak ribet banget. Kita mendukung apapun keputusan dari presiden, kita dukung, ya nggak sih? Nah, mereka udah nggak milih, sok ngatur-ngatur pula, nggak ada malunya kelompok ini, teman-teman, nggak ada malunya. Ya, jadi ya itu tadi, kalau mereka seandainya sudah berhasil memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mereka akan leluasa mendekati Pak Prabowo, teman-teman. Itu tujuan mereka. Makanya serangan bertubi-tubi terhadap Pak Jokowi dan keluarga itu mereka lakukan. Tujuannya itu termasuk teroris, Tiva, Roy, dan Rismond. Itu tujuan mereka, teman-teman. Jadi sudah ketahuan, pemufakatan jahat dari mereka ini sudah ketahuan. Karena nggak bisa masuk kalau ada Pak Jokowi di situ, kerannya tersumbat. Jadi hal ini akan terus-menerus mereka lakukan, karena tujuan mereka yaitu ingin menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Nggak sadar diri mereka ini, udah nggak mendukung. Mereka ini kan dulu mendukung Abah Anies di saat pilpres, ya kan. Sekarang malah Pak Prabowo udah menang, Pak Prabowo Gibran udah menang, ingin didekati dengan cara yang licik. Tai ini kalian semua. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, ciri-ciri pendukung Pak Prabowo yang original dengan yang non original. Nah, kalian di kelompok pendukung yang mana nih? Tulis ya di kolom komentar ya tanggapannya. Lucu.